Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh, biasanya kalau di NXG itu, kalau ngomongnya itu biasanya kalau nggak game, isu perlindungan anak ya Mas Kemal. Pokoknya seputar-seputar itu ya. Nah, ini sesekali saya coba ngajak teman-teman, khususnya di NXG dan teman-teman dari itu ya, dari luar ya, dari IPB, dari SAHI, dan dari manapun. Tadi ada Mbak Prima juga kayaknya. Mbak Prima ada kan? Nah, ya kan? Dari Jawa Timur jauh banget sampai sini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, oke? Nah, malam hari ini kita akan mungkin agak melipir ya dari isu game yang biasanya dikaji dan didiskusikan oleh NSG, masuk ke persoalan prekariat digital. Wih, prekariat digital. Jadi kita belajar mungkin bagi teman-teman yang mempelajari tentang Marxisme, teori-teori kiri, salah satu yang cukup rame gitu ya, cukup rame, cukup banyak didiskusikan itu adalah persoalan kelas sosial di prekariat. Nah, itu gimana sih prekariat? Nah, ini mungkin saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang prekariat. Jadi ini juga bagian dari sebenarnya riset yang telah pernah saya lakukan ketika saya melakukan itu ya, melakukan riset terkait dengan pengguna YouTube gitu kan, pengguna YouTube, kemudian influencer dan sebagainya ya, yang dimana mereka itu bisa kita golongkan sebagai pekerja dari kelas sosial prekariat. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang belum kenal saya, sekali lagi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Syafudin. Saya biasanya dipanggil Irul gitu ya. Kalau di NSC saya ada di divisi program gitu ya, dan kadang juga ada di divisi Research and Development. Jadi bikin program sekaligus riset gitu. Nah, selain itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Dwi Afifah, gitu ya, saya saat ini juga sedang melakukan studi S3 ya, melanjutkan studi S3 di IPB University, tepatnya di komunikasi pembangunan dengan peminatan penyuluhan gitu ya. Dan kalau di Jakarta saya sebagai dosen ke ya. Nah, ini mungkin kalau kita berbicara tentang prekariat, singkat dulu, introduction dulu. Jadi kalau kita diskusikan enak ya kalau ada introduction-nya ya. Ini kalau teman-teman cari di mana itu namanya Wikipedia, ini yang akan ditemukan adalah yang di paragraf pertama itu. Ya, dalam sosiologi dan ekonomi, prekariat adalah sebuah neologisme gitu ya. Neologisme itu semacam konsep konsep baru gitu ya yang dimunculkan. Nah, itu neologisme untuk kelas sosial yang dibentuk oleh orang-orang yang menderita precarity gitu ya. Precarity itu apa? Gitu kan. Precarity itu semacam apa ya? Kayak mereka itu terpinggirkan, ya jenis-jenis kayak gitulah, gitu ya. Yang dimana kalau kita bicara tentang prekariat itu gabungan dari dua kata prekarius. Nah, itu prekarius itu kan prekaritinya. Dan kelas proletariat, kelas pekerja. Nah, mungkin kayak Mbak Prima itu paham banget itu proletar itu kayak gimana ya Mbak Prima. Gitu ya. Nah, kemudian dari prekarius itu dengan proletar itu digabungkan menjadi prekariat yang berarti hidup tanpa prediksibilitas atau keamanan yang mempengaruhi kesejahteraan material atau psikologis. Jadi orang-orang atau kelompok sosial yang bekerja, kemudian mereka masuk dalam golongan prekariat di sini. Nah, mereka itu dilihat sebagai orang, sebagai pihak yang kesejahteraannya itu lebih menderita daripada pekerja, gitu ya, daripada buruh, gitu, daripada buruh pabrik, daripada buruh apa ya, selain buruh pabrik itu ya daripada guru dan sebagainya yang masuk golongan kelas pekerja. Tapi kalau kita ngelihat di YouTube gitu kan, atau freelance mereka kan enggak itu ya, enggak apa itu, kayaknya sejahtera aja ya, aman-aman aja hidupnya gitu ya, bisa diprediksi hidupnya. Nah, tapi kok mereka masuk dalam golongan kelas sosial prekariat. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, ini. Nah, ada satu paragraf yang kemudian saya ambil gitu kan terkait dengan prekariat ini juga. Prekariat adalah sebuah kelas yang sedang terbentuk gitu ya, atau bahkan sebuah kelas yang berdiri sendiri dalam pengertian Marxian. Memang
Kalau kita bicara tentang kelas sosial prekariat, itu kelas sosial yang terbentuknya itu belum lama, gitu ya. Mungkin akhir-akhir tahun 1990-an atau 1980-an lah itu konsep itu baru muncul itu. Lalu di awal 2000-an itu baru semakin ramai. Nah, nanti kita akan mempelajari itu secara singkat ya. Gimana kelas prekariat itu kemudian menjadi kelas sosial yang ramai dibicarakan. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke intinya. Kalau kita bicara tentang proletar, gitu kan, nah, atau kelas pekerja, itu kita bicara tentang bagaimana kelas pekerja di industri itu pada abad ke-20, berarti tahun 1900-an, gitu ya, mereka itu bekerja tanpa memiliki alat produksi sendiri. Nah, yang dijual mereka jelas tenaga kerja, gitu kan. Nah, untuk hidup. Nah, tapi sekarang enggak kayak gitu yang terjadi. Kita lihat Gojek gitu, kita lihat Grab, apakah mereka hanya menjual jasa gitu ya? Kan enggak. Mereka juga harus jualan alat produksi. Kalau motornya enggak 5 tahun terakhir, mereka nggak bisa daftar jadi sopir Grab katanya loh. Aku tanya-tanya itu kayaknya 5 tahun terakhir. Mobilnya enggak 5 tahun terakhir itu juga nggak bisa jalan gitu ya. Makanya ada yang kemudian daftarin daftar ke Gojek, daftar ke Grab gitu ya, minjem motor gitu. Nah, pas jemput yang muncul adalah motor legenda. Itu aku pernah ngalami di mana itu namanya itu. Bukan legenda, malah Astrea. Astrea yang tua banget itu. Di Surabaya gitu ya. Nah, bawaanku banyak, turun dari kereta, ternyata yang jemput adalah Astrea. Wah, susah banget waktu itu. Nah, tapi itu adalah tantangan bagi pekerja-pekerja yang masuk dalam golongan kelas prekariat gitu ya. Kayaknya mereka bebas dari segi waktu gitu kan, dari segi kerja. Aku mau kerja kapanpun bebas gitu. Aku waktu itu juga nanya, kenapa kok keluar dari pabrik? Enakan jadi ini mas, jadi Gojek gitu, jadi nge-Grab gitu ya. Kemudian sambil jualan air galon gitu katanya. Enakan kayak gitu. Di pabrik itu diatur-atur gitu. Nah, tapi apakah benar enakan yang bebas seperti itu, bebas jadi Grab, bebas jadi apa tadi itu Gojek, kemudian apakah freelance itu juga ternyata apakah itu juga ada enak banget gitu. Kita lihat nanti. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, ini ada ciri khas yang bisa kita lihat. Ciri khas dari kelas prekariat itu gimana ini? Kondisinya kurang ya, kurang apa ini namanya ini? Nggak kelihatan. Nah, kurangnya keamanan. Jadi keamanan kerjanya itu kurang ya. Nah, kemudian termasuk pekerjaan yang terputus-putus atau setengah pengangguran. Jadi kan kalau kita ngelihat freelance, itu kan mereka kerja, tapi seakan-akan ketika nggak punya proyek, ya nggak jadi pengangguran gitu ya. Makanya ada ciri kayak gini. Itu, oke? Nah, dan setengah pengangguran, dan akibatnya adalah keberadaan yang tidak stabil. Gitu. Nah, kemunculan kelas ini dianggap berasal dari menguatnya kapitalisme neoliberal. Nah, sederhananya kemunculan kelas ini dianggap berasal dari menguatnya kapitalisme neoliberal itu kita bisa lihat itu kapitalisme digital aja gitu ya. Semakin kuat digitalisasi gitu kan. Ternyata kelas prekaria tadi juga ikutan semakin kuat gitu. Oke. Nah, kayaknya di sini nih. Nah, lalu gimana pandangan prekariat menurut guys standing? Jadi saya akan bicara tentang prekariat ini dengan dasar buku ini sekarang ya. Kalau tadi itu dasar dari kita, kalau kita nyari di internet. Tapi sekarang kita akan bicara tentang prekariat ini berdasarkan buku ini, berdasarkan pandangan guys standing. Bahwasanya ini kelas prekariat ini adalah kelas yang cukup berbahaya gitu ya, yang cukup perlu kita perhatikan bareng-bareng, apalagi bagi kita yang bergerak di bidang sosial gitu, yang mungkin dosen, kemudian kami dari NGO juga perlu memperhatikan mereka gitu. Nah, ini menjadi refleksi kita bersama. Tapi sebelum masuk ke materi, kita perlu pahami dulu siapa itu guys standing. Ntar jangan-jangan penulis abal-abal. Tapi ternyata bukan kalau kita cari ya guys standing itu siapa gitu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, Guy Standing adalah seorang ekonom dan profesor asal Inggris yang dikenal luas karena kontribusinya dalam studi tentang pasar tenaga kerja dan kesejahteraan sosial. Nah,
dilihat dari background-nya aja, beliau ini adalah seorang ekonom dan profesor, berarti kan akademisi yang kuat kan, yang hebat itu ya. Nah, dia adalah salah satu pendiri Basic Income Earth Network BIEN. Nah, nggak tahu kalau ini saya apa itu. Sebuah organisasi internasional yang mempromosikan konsep pendapatan dasar universal. Nah, Guy Standing adalah seorang intelektual yang sangat berpengaruh dalam debat tentang pekerjaan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Nah, pekerjaan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial ini yang menjadi landasan. Guy Standing itu memiliki pandangan tentang kelas sosial yang baru tadi itu, kelas prekariat, gitu ya. Karena dia melihat adanya perubahan orang-orang dalam bekerja yang awalnya itu tadi proletar ya, bekerja dengan menjual tenaga kerja tanpa harus memiliki apa itu tadi alat produksi. Ternyata saat ini ketika zaman semakin berkembang, era globalisasi makin naik, pekerja mereka malah harus punya alat produksi juga. Nah, itu jadi concern dari Guy Standing. Nah, dengan fokus khusus pada tantangan yang dihadapi oleh kelas prekariat dan solusi kebijakan seperti pendapatan dasar universal. Tapi meskipun Guy Standing ini dia fokus pada persoalan prekariat, gitu ya, ekonomi, pekerjaan, kesejahteraan. Kalau kita telusuri bersama, awal mula dari konsep prekariat ini bukan dari Guy Standing. Nah, saya lupa dari siapa, tapi itu diawali dari tahun 1980-an kemunculannya. Itu mungkin nanti teman-teman yang tertarik tentang isu prekariat itu bisa ditelusuri ya. Tapi kalau dari pandangan Guy Standing ini diawali dari tahun sekitar 2011-an kalau nggak salah itu. 2010 sekitar itu ya naik turun gitu. Nah, dari buku itu kita bisa mempelajari ya awal mulanya itu gerakan prekariat itu secara sederhana kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi pada tanggal 1 Mei 2001 di Kota Milan gitu ya. Ada 5.000 orang pelajar dan aktivis muda. Nggak tahu nih beneran 5.000 atau enggak. Mungkin kalaupun lebih ya lebih berapa gitu ya. Kalaupun kurang berapa, tapi kita genepin aja 5.000 karena tertulis seperti itu ya. Nah, ada 5.000 orang pelajar dan aktivis muda, mereka melakukan demonstrasi alternatif May Day. Nah, dalam demonstrasi itu apa yang sebenarnya mereka lakukan gitu kan? Yang terjadi pertanyaan. Mereka melakukan demo terkait dengan perubahan dalam ranah pekerjaan gitu ya. Banyak yang kemudian mereka itu hanya dapat kontrak pendek kayak gitu kan, 3 bulan misal kayak gitu ya, 4 bulan, 5 bulan. Kan kalau di Indonesia biasanya kontrak minimal 1 tahun gitu ya, masa percobaan 3 bulan gitu ya. Nah, demo ini didasari dengan keadaan itu tadi, kontraknya pendek banget gitu kan, kesejahteraannya nggak jelas gitu ya. Sehingga pada tanggal 1 Mei itu di Kota Milan, mereka aktivis muda dan pelajar, makanya ini kan fokusnya itu ngelihat para pemuda-pemuda yang mereka lagi fresh graduate gitu kan, dapat kerjaan tapi kok kerjaannya cuma bentar-bentar gitu ya, yang kemudian membuat mereka merasa tidak aman kehidupannya. Nah, yang kemudian demonstrasi alternatif media ini juga menjadi bagian awal untuk mempersatukan para kelas pekerja gitu ya. Nah, sehingga pada 1 Mei 2005 itu 4 tahun kemudian ya berarti. 4 tahun kemudian ada fluktuasi. Mending kalau fluktuasinya itu tentang uang, ini fluktuasinya itu orang demo gitu kan. Dari 5.000 naik jadi berapa ratus persen ini. Gitu ya. Naik jadi 50.000 sampai 100.000 gitu ya. Yang itu tidak hanya lagi di kota Milan, tapi di Eropa, sehingga jadi muncullah Euro My Day gitu ya. Jadi Euro My Day itu awal mulanya itu adalah itu ya alternatif May Day-nya di kota Milan. Kalau kita lihat dari gerakan prekariat gitu, kayak yang kemudian dari Euro May Day ini juga sama. Euro May Day itu tuntutannya sama kayak di alternatif May Day, persoalan kesejahteraan, persoalan tadi ya pekerjaan tadi yang saya jelaskan. Nah, ini jadi pan European gitu ya, pan Eropa gitu. Nah, ini pan Eropa itu istilah apa? Nah, ini saya carikan nih. Pan Eropa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang mencakup atau berhubungan dengan seluruh benua Eropa melintasi batas-batas negara individu. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti politik, ekonomi,
budaya, sosial, dan untuk menggambarkan inisiatif organisasi atau fenomena yang melibatkan banyak atau semua negara Eropa, banyak atau semua negara Eropa. Nah, fokusnya itu sebenarnya itu kayak gerakan sosial gitu ya. Tapi tidak hanya gerakan sosial kalau kita lihat gitu ya. Ada gerakan kesenian juga gitu kan. Ada gerakan apa lagi ya? Infrastruktur. Banyak Pan Eropa itu cabangnya itu. Kalau kita mau memahaminya ya gitu. Mau mempelajarinya Pan Eropa itu kalau nggak salah ada 5 cabang gitu ya. Infrastruktur, perekonomian, sosial, kesenian, satunya saya lupa. Kalau nggak salah itu. Oke. Nah, ini terkait sejarah singkat dari gerakan prekariat. Kalau kita dalami lebih dalam, pasti lebih itu ya, lebih mendalam lagi bisa, lebih banyak lagi persoalan prekariat ini di Eropa khususnya. Nah, tujuannya apa? May Day Parade tadi, gitu kan. Nah, menyoroti kondisi kerja yang tidak stabil dan ketidakpastian yang dihadapi oleh para pekerja yang berada di sektor-sektor pekerjaan sementara, kontrak pendek, dan pekerjaan yang tidak dilindungi oleh jaminan kerja tradisional. Kayak jaminan kerja tradisional kalau di Indonesia itu BPJS gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat Mayday itu muncul, itu gara-gara mereka nggak punya BPJS, nggak dikasih BPJS gitu. Kontrak kerjanya nggak jelas gitu kan. Saya pernah ngalami soalnya kontrak kerja pendek nggak jelas gitu. Cuma kontraknya 7 bulan gitu kan. Nah, kerja kok kontraknya 7 bulan gitu ya. Gajinya gaji pegawai apa itu dulu itu aku pengalamanku waktu jadi media analis. Gajinya gaji pegawai kontrak ya sama kayak pegawai kontrak biasanya sama pegawai tetap sama gajiku. Tapi kontraknya itu yang beda. Kontraknya cuma kontrak pengganti gitu ya. Nah, tidak dilindungi oleh itu BPJS. Kalau mau BPJS ya udah daftar sendiri gitu kan, ngurus sendiri gitu. Nah, inilah yang kemudian jadi tujuan May Day pada waktu itu ya, May Day Parade pada waktu itu. Nah, ini adalah bagian dari gerakan yang lebih luas yang menantang deregulasi pasar tenaga kerja, privatisasi, dan pengurangan perlindungan sosial yang dialami oleh pekerja. Jadi perlindungan sosialnya itu kurang. Nah, mereka hanya dilihat sebagai mungkin sebagai robot kali ya, sebagai alat kerja aja manusia. Padahal manusia itu harusnya kan juga perlu dilindungi, gitu ya. Kalau kita ngomongin soal tenaga kerja, gitu. Oke. Nah, freelance itu kan juga kayak gini kalau kita lihat ya. Cuma kenapa kok freelance itu kok kayaknya apa itu namanya itu sejahtera? Nah, itu yang jadi hal menarik, gitu ya. Gimana dunia global dapat membangun image atau persepsi tentang freelance itu adalah sebuah pekerjaan yang cukup baik gitu kan. Padahal kalau kita kaji secara apa ini ya, secara kritis ternyata nggak seperti itu gitu ya. Freelance mereka harus melindungi dirinya gitu kan, harus melindungi dirinya dengan jaminan kerja tradisional tadi secara mandiri dengan BPJS secara mandiri gitu ya. Kalau freelance itu. Tapi bayangkan kalau kita jadi tenaga kerja, pekerja biasa ya, pekerja biasa di kantor swasta atau negeri, kita dilindungi gitu kan. Jaminan kerja tradisionalnya dilindungi gitu ya. Atau kalau kasus lain itu kita bisa melihat dari kasus pemagangan gitu kan. Magang itu bahasa Inggrisnya itu apa itu? Internship. Nah, itu juga banyak kan internship berbayar gitu kan. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah gitu ya. Ini bukan karena saya nggak suka sama program internship ya. Mungkin kalau nanti saya punya apa itu namanya punya eh, usaha juga melakukan internship. Oke. Nah, kemudian di sini nih. Nah, tujuan May Day ini kalau kita lihat dari beberapa poin itu ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6. Nah, yang pertama itu terkait untuk membangun kesadaran publik. Nah, biar publik itu sadar kalau kita itu lagi ada masalah sosial nih, gitu kan? Demo kan kayak gitu, ya. Kedua, untuk perlindungan sosial. Nah, ketiga untuk kondisi kerja yang adil, keempat regulasi pasar tenaga kerja, kelima solidaritas pekerja, dan yang terakhir adalah keadilan ekonomi. Semuanya ini kan terkait dengan kesejahteraan pekerja, gitu. Oke. Jadi May Day Parade yang tadi jadi Pan Europe itu ya, itu tujuannya itu untuk membangun ini, gitu. Oke. Nah, salah satu ciri demonstrasi Euro May Day adalah suasana karnavalnya. Ini nih, dengan musik salsa, poster, dan pidato yang dibuat berdasarkan
ejekan atau dan humor. Mungkin kalau kita lihat meme itu salah satu itu mungkin kalau di Indonesia itu bagian dari Euromaide ya kali ya. Kalau kita lihat meme karena itu kan ejekan dan humor ya. Tapi kalau kita lihat Euromaide-nya yang ada di Eropa sana, nah kayak gini nih. Jadi mereka mereka demonya itu nggak demo anarkis gitu ya, tapi mereka mungkin buat acara. Namanya juga Euromaide kan, juga parade kan. Mereka bikin acara yang itu menyindir pemerintahan gitu ya, menyindir kapitalis-kapitalis di sana gitu ya. Nah, ini pemahaman untuk prekariat gitu. Kita memahami prekariat itu kayak gini, pasar tenaga kerja, nih itu kan ada dua aspek ya bisa dilihat. Ada pemberi kerja, ada wira swasta. Tuh. Kemudian ada yang dikasih upah, ada yang bergaji, gitu kan? Kalau kita lihat dari pasar tenaga kerja, itu. Nah, yang prekariat itu yang kayak gimana? Yang upahan ini, mereka dapat uang, dapat apa ya? Insentif itu ya kalau mereka itu misal dapat proyek freelance gitu, oke. Nah, berbeda dengan wira swasta, mereka bergaji gitu. Oke, nah ada juga persoalan penghargaan gitu ya. Ada kompensasi, ada kepercayaan gitu. Oke ya. Nah, gaji selalu diharapkan lebih dekat dengan manajer, atasan dan pemilik sementara pekerja upahan. Nah, di sini nih prekariat nih pada dasarnya teralienasi sehingga membutuhkan disiplin, subordinasi, dan kombinasi insentif dan sanksi. Makanya kalau kita masuk ke kelasnya prekariat, gitu ya. Nah, di sini kita harus disiplin. Kalau nggak disiplin, nanti kita tahun depan atau bulan depan nggak dapat lagi. Kita nggak bisa hidup, gitu ya. Dibayang-bayangi dengan kondisi seperti itu. Oke, nah kurang lebih memahami prekariat itu sederhananya kayak gitu ya. Prekariat semakin menegasikan tentang perbedaan kelas dan status. Jadi kalau kita bicara prekariat tadi itu soal kelas sosial gitu ya, bukan status pekerjaan gitu ya. Prekariat itu nggak ada status pekerjaannya itu sebenarnya kalau kita memahami persoalan kelas sosial yang ini. Berbeda dengan proletar. Proletar itu punya status pekerjaan. Misal saya sebagai apa ya dosen gitu ya. Misal apa aja ini dosen. Status saya sekarang dosen, ya dosen biasa aja. Nah nanti habis itu naik jabatan dikit, dikasih kursi gitu kan. Jadi wakil kaprodi, naik lagi jadi kaprodi. Ada status-status yang membedakan. Jadi di prekariat nggak ada gitu. Kayak proletar jualan jasa aja tapi dapat status. Nah, kelas sosial prekariat nggak hanya jualan jasa, mereka harus jualan alat kerjanya juga, gitu kan? Tapi nggak dapat status, gitu ya. Tapi ada nggak sih prekariat yang kemudian dikasih status? Ada. Nanti kita lihat prekariat yang dikasih status itu kayak gimana. Nah, ini mungkin ada satu saduran juga, cuplikan The Ancient Greeks. Itu ya orang Yunani kuno memahami, itu kan memiliki pemahaman sederhananya ini mereka itu orang Yunani kuno memiliki pemahaman tentang antara bekerja, pekerja, bekerja, pekerja, bermain, kemudian waktu senggang gitu. Kurang lebih kayak gitu pemahaman untuk apa ini kalimat ini. Maksudnya gimana gitu ya. Kalau kita memahami prekariat, mereka itu sebenarnya nggak ada waktu senggang kan. Mereka harus bekerja 24 jam gitu ya. 24 jam gitu ya. Tapi kan kampanyenya itu kampanye bukan kerja 24 jam. Kampanyenya adalah working from anywhere. Kalau zaman sekarang kan keren banget. Working from anywhere dan work from home. Work from anywhere. Oh ya, WFA dan WFH gitu kan. Mending WFO makanya kalau kerja enakan ke kantor gitu ya. Nah, tapi aku lebih menikmati kerja di rumah sebenarnya, gitu ya. WFA dan WFO. Nah, saya salah satu dari golongan kelas prekariat dan proletar sekaligus. Jadi dua, gitu ya. Proletar dan prekariat. Nah, ketika prekariat, kita benar-benar menikmati. Aku kerja nantilah. Sekarang waktunya nonton apa ya? Anime dulu gitu ya. Jam 12 siang sampai jam 9 malam. Oh, itu jadwal nonton anime. Gitu kan. Nonton anime saya jam segitu. Nanti jam 10 malam baru mulai kerja. Jadi diatur sendiri gitu kan. Kerjanya pun nggak harus 8 jam gitu ya. Bisa 12 jam. Wih, harusnya dikurangi ya. Tapi ini mah ditambahi. 12 jam kerjanya. Bisa seperti itu. Nah, itu juga terjadi kan di Gojek, Grab, dan sebagainya. Freelance-freelance juga seperti itu.
Nah, itulah kondisi yang kemudian dilihat oleh guy standing tadi itu adalah bahaya dari prekariat. Mereka kemudian tidak kenal yang namanya tadi itu waktu senggangnya, gitu kan, waktu bermainnya, gitu. Udah nggak kenal, gitu ya. Apalagi kita sekarang kalau main medsos, gitu, nonton YouTube, nonton apalagi Instagram. Nah, kita itu kan juga kerja untuk mereka, untuk kapitalis gede itu. Kita sekarang lagi Zoom, kita kerja untuk Zoom biar Zoomnya itu tetap apa ini namanya, tetap laku gitu kan. Kita dibangun kebutuhannya gitu, sehingga nggak ada nih waktu senggang, setiap hari kita kerja. Wah, menarik sekali kalau kayak gitu ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu kalau kita memahami pandangan ini ya, pandangan satu kalimat yang kemudian dapat kita persepsikan sampai sana sini. Nah, saat ini memiliki pekerjaan sementara. Nah, ini nih yang kemudian menjadi kritik bagi itu ya. Dari buku tadi yang mungkin relevan untuk kondisi sekarang. Bukunya 2011, tahun ini 2024 relevan banget sekarang ini. Saat ini memiliki pekerjaan sementara merupakan indikator kuat dari suatu keadaan genting. Gitu ya. Prekariat itu kondisi genting gitu. Bagi sebagian orang ini mungkin merupakan batu loncatan menuju pembangunan karir, gitu ya. Namun bagi banyak orang, hal ini mungkin merupakan batu loncatan status berpenghasilan rendah. Nah, jadi ada dua cabang nih, gitu ya. Saya menjadi seorang freelance, itu bisa aja saya punya pikiran, habis jadi freelance, nah ini batu loncatanku untuk nanti jadi apa, gitu kan. Untuk mendapatkan pekerjaan impian di masa mendatang gitu. Nah, tapi ada juga pandangan yang dia itu memiliki fokus kalau aku nanti jadi freelance gitu ya. Ini contoh aja ya, bukan berarti freelance itu buruk ya. Ini biar gampang membayangkannya. Karena ada teman-teman mahasiswa S1 juga. Nah, saya jadi freelance. Nah, itu bisa jadi sebuah pintu untuk nanti di masa depan penghasilan saya jadi rendah. Kenapa bisa gitu? Nah, karena freelance-nya itu kan juga ada kelasnya gitu ya. Kalau freelance-nya cuma input data gitu ya, apakah mungkin punya pengalaman untuk masuk ke dunia kerja yang lebih tinggi? Itu pertanyaannya kan kayak gitu. Tapi kalau freelance-nya itu misal freelance-nya adalah developer game, keren banget kan? Developer game, kemudian data analis, apalagi data scientist. Nah, itu bisa jadi batu loncatan karena ternyata kan itu juga ada pasar yang dibutuhkan, kebutuhan pasarnya. Data entry, kalau data entry apakah ada kebutuhan pasar yang urgent? Enggak kan? Semua orang bisa jadi data entry, lulus SMP, lulus SMK bisa gitu. Tapi untuk jadi data scientist, kemudian apa ya, UI UX designer, apalagi ya pokoknya yang jenis-jenis kayak gitulah. Nah, itu kan banyak banget industri yang kemudian mereka memiliki alat kerja, mereka hanya butuh tenaga kerjanya aja. Jadilah proletar. Sehingga prekariat itu bisa jadi batu loncatan untuk jadi proletar gitu. Nah, mengambil pekerjaan sementara setelah masa pengangguran gitu kan. Seperti yang didesak oleh banyak pembuat kebijakan. Nah, jadi keadaan tadi ya, ini ya singkatnya untuk yang slide ini, keadaan seperti ini kan kondisi di mana kita itu punya SDM banyak banget gitu kan. Terkhususnya kalau kita pakai konteks Indonesia ya, SDM-nya banyak banget, tapi lapangan kerja sedikit gitu kan. SDM-nya kebanyak, perawat itu kurang banyak apa itu mencetak SDM perawat itu kan, guru apalagi kan, komunikasi, nah ini kan orang komunikasi banyak banget ya, komunikasi apalagi gitu ya. Nah, SDM-nya banyak banget, ternyata lapangan kerjanya sedikit untuk jadi proletar kelas pekerja tadi. Ya udah, peluangnya cuma di kelas prekariat tadi, sehingga ada pandangan, nah daripada nganggur ya udah ambil aja gitu kan, ambil aja peluang untuk jadi prekariat tadi, untuk jadi apalah yang ada di prekariat gitu ya, yang kayaknya bebas gitu kan, daripada nganggur. Nah, itulah yang kemudian jadi apa ya, isu juga kalau kita bicara tentang ketenaga kerjaan.
kemudian tentang kesejahteraan sosial, sampai perekonomian. Gitu. Karena 3 hal itu mungkin paling terkait kalau kita bicara tentang kelas sosial. Gitu ya. Nah, ada lagi nih konsep prekariatisasi. Jadi prekariat yang kemudian dibudayakan. Jadi budaya prekariatnya itu. Ya. Nah, prekariatisasi adalah apa yang disebut mobilitas pekerjaan fiktif yang dicontohkan oleh fenomena uptilting postmodernis. Apalagi ini konsep kayak gini tuh. Uptilting postmodernis. Nanti tak jelasin. Seseorang dalam pekerjaan yang statis dan tidak ada tujuan diberi julukan yang terdengar tinggi untuk menyembunyikan kecenderungan prekariat. Nah, ini tadi nih. Kayak contohnya itu saya tadi ya tugasnya itu ya udah bikin sebenarnya nganalis aja kan, nganalis medsos, tapi dikasih jabatan gitu. Jabatannya apa? Jabatannya media analis gitu kan. Nanti kalau saya kerjaannya bagus, nanti jadi ketua tim media analis. Kata ketua timnya itu, nah, kata ketua timnya itu adalah bagian dari uptitling gitu ya, uptitle gitu kan. Jadi title-nya dinaikkan gitu ya. Di era kayak gini, di era postmodernis gitu ya, di era digitalis gitu ya. Oke, dan itu banyak ditemukan di pekerjaan-pekerjaan lain. Khususnya kalau yang saya amati adalah di persoalan digitalisasi yang freelance itu. Oke, yang tadinya apa itu namanya itu? Kami membutuhkan freelance, misal media sosial officer. Nah, itu kan ibaratnya kan stafnya dari divisi media sosial kan. Nah, ada lagi kami membutuhkan apa itu media sosial spesialis. Nah, itu lebih naik lagi, tapi freelance gitu ya. Nah, tadi hal-hal kayak gitu itu uptitlingnya postmodernis gitu ya. Bisa jadi gajinya lebih tinggi, bisa jadi ketika naik jadi ketua timnya itu nggak ada apa itu namanya itu kenaikan penghasilan. Nah, itulah yang tadi disebut prekariatisasi gitu ya. Eh, nah, kemudian mengapa prekariat berkembang? Kenapa nggak malah ngilang? Kok nggak ngilang? Kok makin berkembang? Ya karena globalisasi ini, gitu kan? Karena globalisasi, kemudian karena perkembangan media, gitu ya. Semua orang sekarang bisa jadi freelance, kemudian dunia global membangun persepsi kalau bekerja bebas itu, gitu ya, terutama ini pihak-pihak kapitalis, bekerja bebas itu, nah, bekerja menentukan jam sendiri itu adalah kebebasan yang apa ya, yang ditawarkan, yang bisa kita nikmati. Padahal yang terjadi tadi apa yang saya ceritakan di awal, kita bebas tapi ternyata kita juga kerja, gitu kan? Nah, kita lagi diskusi di sini, ternyata kita lagi membuat Zoom itu makin kaya. Weh, gitu kan. Saya juga menggunakan aplikasi apa ini, Canva ini tadi kan membuat Canva makin kaya karena online, gitu kan. Meskipun aku pakai gratisan sih, gitu. Oke. Nah, dan yang terakhir, strategi resiliensinya gimana? Padahal judulnya resiliensi ya di awalnya itu, tapi kebanyakan memahami prekariatnya. Nah, tapi nggak masalah. Nah, strategi resiliensinya gimana? Nah, ini yang bisa ditawarkan untuk kita gitu ya, untuk kita yang masuk di kelas prekariat termasuk saya juga gitu ya. Pengembangan keterampilan dan pendidikan. Nah, ini bagi teman-teman yang masih 20-an, 30-an, 40-an, 50-an juga nggak masalah gitu kan. Nah, pengembangan keterampilan dan pendidikan ini itu penting gitu ya. Karena apa? Karena kebutuhan pasar itu kan semakin berkembang, apalagi gara-gara digitalisasi. Kita yang komunikasi itu nggak boleh sampai buta soal digitalisasi. Bahaya, apalagi yang masih mahasiswa, bahaya banget gitu. Oke, apalagi kalau sampai nggak punya kemampuan analisa yang kuat. Oh, makin bahaya gitu ya. SDM yang dibutuhkan sedikit, nah kitanya nggak membangun kemampuan keterampilan ini. Nah, kita perlu melihat persoalan pasar apa yang perlu dikembangkan. Nah, diversifikasi pendapatan kayak apa yang saya lakukan kalau diversifikasi pendapatan tuh. Saya kerja jadi dosen, itu kan proletar, gitu kan. Nah, saya jadi pembicara, kemudian muter kemana-mana. Nah, ini yang menjadi bagian prekariat, gitu kan. Nah, jadi pertama, amanin dulu kalau saya ya, amanin dulu persoalan kesejahteraan saya, gitu kan. Nah, BPJS-nya diamanin dulu lah sederhananya. Kalau BPJS-nya udah aman,
Nah, masuklah kita ke dunia prekariat. Karena prekariat ini potensi saya juga tidak apa ya, tidak munafik. Potensi penghasilan itu besar di prekariat daripada proletar gitu ya. Apalagi kalau kita punya kemampuan gitu ya. Tapi kita lihat pas pandemi kemarin juga, pandemi COVID-19 yang yang proletar-proletar pada gulung tikar kan gitu ya. Pabrik-pabrik kemudian instansi-instansi swasta itu gulung tikar gitu ya, banyak ya. Kalau negeri mah enak PNS gitu kan, tapi kita lihat yang swasta, kita lihat yang tadi yang di industri, yang di pabrik, mereka pada pulang kampung. Kalau yang bisa pulang kampung enak, yang nggak bisa pulang kampung udah pendapatannya makin turun, di PHK dan sebagainya gitu. Nah itu persoalan diversifikasi pendapatan gitu ya, diamanin dulu persoalan sosialnya. Freelance juga jadi nggak bisa gerak kemana-mana kan. Nah waktu itu saya freelance, freelance apa tuh itu waktu itu, freelance videografi gitu ya, baru ngawali kena kayak gitu, nggak bisa punya penghasilan, jadilah saya peternak bebek. Jadi Mas Kemal tadi kemarin itu ada yang itu yang request saya ini ngisi tentang peternakan bebek gitu. Nah, jadi ingat itu aku. Oke ya. Kemudian yang ketiga itu membangun jaringan dan komunitas. Nah, penting nih membangun community, membangun jaringan gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan itu ya penghasilan yang mungkin di luar dari jangkauan kita. Namanya juga itu ya, kalau kita banyak silaturahmi, membangun silaturahmi kalau di Islam itu kan juga membangun apa itu memperpanjang rezeki, melebarkan pintu rezeki gitu. Nah kemudian pengelolaan keuangan yang baik. Lah ini teman-teman, saya yakin pengelolaan keuangannya itu baik-baik semua kan di sini, gitu. Nah keseimbangan kerja dan kehidupan. Kapan kita harus jajan, kapan kita harus nabung, sederhananya gitu aja lah. Keseimbangan kerja dan kehidupan. Dan kapan kita harus kerja, kapan kita harus apa kerja kemudian main gitu ya, meskipun pas kita main game gitu ya, main game main medsos, kita juga kerja untuk industri itu. Adaptasi teknologi, nah ini juga ada kaitannya dengan pengembangan keterampilan AI sekarang kan, artificial intelligence. Kita kalau kita buta dengan buta untuk menggunakan ChatGPT, nah itu mungkin kalau orang yang mau masuk iklan itu bisa bahaya, karena ChatGPT itu bisa dipakai untuk bantu bikin konten iklan gitu ya. Saya kadang kalau nyari apa ya ide itu juga chat GPT gitu. Dan yang terakhir adalah kesadaran dan hak pekerja. Nah, ini penting nih. Hak kita itu sebagai pekerja apa sih? Kalau kita nggak punya kesadaran tentang hal ini, kita iya-iya aja sama pemberi kerja, itu berbahaya. Kita bisa dimain-mainkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dwi Afifah.